rumah. Kalau kita melakukan kunjungan rumah, kita akan tahu bagaimana keadaan rumahnya, bagaimana hubungan antar anggota keluarganya, siapa yang memegang peranan penting, dan sebagainya. Nah, sehingga perlu dilakukan kunjungan rumah ini. Nah, kalau kita punya pemahaman yang baik dengan pasien kita, kita paham betul terkait keadaan pasien kita, itu akan membuat kita menjadi lebih mantap, lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada pasien kita. Selain itu, dengan adanya kunjungan rumah, kita akan bisa membuat relationship atau hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Ya, dengan adanya kunjungan rumah, kita ngobrol, kita ini sehingga terbangun ya hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Nah, selain itu, karakteristik kedokteran keluarga lainnya adalah dalam memberikan pelayanan, ada prinsip kedokteran keluarga yang tadi adalah prinsip komprehensif, ada prinsip lainnya. Prinsip lainnya yaitu pelayanan yang berkelanjutan. Ya, pelayanan yang berkelanjutan untuk bisa memberikan pelayanan seperti ini, pelayanan yang berkelanjutan mestinya tidak hanya bisa kita lakukan dengan pasif saja, tetapi kita juga harus aktif. Harus aktif itu ya kita harus melakukan kunjungan rumah ya. Kemudian untuk menilai kalau ada masalah terkait pasien-pasien penyakit kronik, di mana mereka harusnya minum obat dengan teratur, dengan mereka minum obat secara teratur, maka akan bisa mencegah terhadap komplikasi. Tapi kita dapatkan banyak pasien penyakit kronik itu tidak patuh terhadap pengobatannya. Nah, sehingga kita juga perlu melakukan kunjungan rumah dalam rangka menilai apa sih sebabnya kok sampai dia tidak patuh terhadap pengobatan. Nah, ini sebagai dokter, tidak semua pasien harus kita lakukan kunjungan rumah ya, karena tugas kita juga banyak. Maka ada kriteria. Hanya pasien-pasien tertentu saja yang perlu kita lakukan kunjungan rumah. Seperti di sini pasien-pasien penyakit kronik atau pasien-pasien yang pasangan yang usia lanjut atau pasien yang baru pulang dari rumah sakit ya. Nah, itu biasanya kita lakukan kunjungan rumah. Nanti selain pakai kriteria ini, kita biasanya juga pakai kriteria untuk kunjungan rumah dari BPJS ya. Nah, ini tujuan kita melakukan kunjungan rumah. Tujuan kita melakukan kunjungan rumah supaya kita mendapatkan informasi yang akurat tentang latar belakang keluarga. Seperti tadi saya sampaikan kondisi rumahnya seperti apa, termasuk rumah sehat atau tidak. Kemudian higien sanitasinya bagaimana, kebersihan rumahnya bagaimana, fungsi keluarganya seperti apa, kehidupan sosial daripada keluarga itu bagaimana. Ini adalah hal-hal yang perlu kita gali pada waktu kita melakukan kunjungan rumah. Selain itu, kita memberikan kunjungan rumah itu juga pada mungkin atas dasar pasien kita itu tidak mampu menuju ke arah pelayanan kesehatan. Ya, misalnya pasien kita ada kendala dalam mobilitas pasca operasi atau kelumpuhan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan kunjungan rumah. Kemudian selain itu kita untuk mengontrol tadi seperti saya sudah jelaskan pada pasien-pasien dengan penyakit kronik yang mengalami pengobatan rutin. Apakah mereka patuh untuk taat minum obat atau tidak ya, terutama pasien-pasien TBC di mana mereka sering setelah minum obat 1 bulan keadaan membaik, berat badannya meningkat, kemudian batuknya menghilang, mereka merasa sudah sembuh, mereka berhenti daripada pengobatan.
Padahal pengobatan kan harusnya antara 6 sampai 9 bulan. Nah, akibat mereka berhenti dari pengobatan, akhirnya bisa tidak sempurna dan bisa terjadi resistensi obat. Nah, ini manfaat untuk melakukan apa ya manfaatnya kita melaksanakan kunjungan rumah ini meningkatkan seperti tadi kita meningkatkan pemahaman dokter tentang pasien. Dokter bisa mendapatkan banyak informasi terkait pasien dan keluarganya, ya, keadaan sosial ekonominya, ya, denah rumahnya, apakah kalau lansia rumahnya itu ramah lansia atau tidak, ya. Nah, seperti itu. Dokter bisa bertemu dengan anggota keluarga yang lain dan melihat ya, bagaimana mereka merawat pasien. Kemudian setelah melihat ini, dokter akan menggunakan kesempatan ini untuk melibatkan keluarga dalam perawatan pasien. Ya, jadi dengan kunjungan rumah kita bisa lihat, oh ini ya paling perhatian, oh ini paling membantu pasien kita. Oh berarti mungkin orang ini yang bisa kita jadikan apa namanya PMO, pemantau minum obat daripada pasien kita. Atau orang ini yang nanti bisa kita perdayakan untuk membantu pasien kita. Kemudian manfaat yang lain ya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien serta meningkatkan kepuasan daripada pasien. Nah, ini tadi terkait tujuan daripada home visit dan manfaat daripada kunjungan rumah yang nanti adik-adik akan laksanakan. Nah, pada kunjungan rumah ini adik-adik akan melakukan pendekatan dengan pendekatan kedokteran keluarga. Nah, kita lihat apa sih fungsi daripada dokter keluarga. Dokter keluarga itu adalah dokter kontak pertama atau yang sering disebut sebagai gatekeeper. Artinya, masyarakat itu kalau mau kontak dengan pelayanan kesehatan, pertama kali harus kontak ke arah dokter yang bekerja di layanan primer. Ya, kalau kita di puskesmas. Nah, puskesmasnya diharapkan dengan pendekatan kedokteran keluarga. Jadi, pertama kali pasien menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dia akan bertemu dengan dokter keluarganya. Nah, kemudian dalam memberikan pelayanan, dokter keluarga itu akan memberikan pelayanan yang personal dan pelayanan keluarga atau personalized care and family care. Jadi, walaupun penyakitnya sama, tetapi pelayanannya akan berbeda karena yang sama cuman penyakitnya, tapi banyak hal daripada pasien kita yang mempengaruhi daripada penyakitnya itu yang berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya. Mungkin sama-sama sakit diabetes mellitus, tetapi kebiasaan atau gaya hidupnya pasien A dan pasien B berbeda. Tingkat pendidikannya pasien A dan pasien B berbeda. Status ekonominya pasien A dan pasien B berbeda. Jadi banyak hal yang berbeda. Mungkin yang sama cuman penyakitnya. Sehingga dalam memberikan pelayanan, kita harus memberikan pelayanan secara personal karena terlalu banyak yang berbeda ya. Kemudian selain itu, selain memberikan pelayanan personal, kita itu juga akan memberikan pelayanan kepada keluarga pasien. Titik awal kita masuk melihat pasien dari pasiennya. Tapi kemudian kita perluas lagi, kita lihat ke arah keluarganya. Karena kita tahu bahwa kesakitan ataupun kesembuhan daripada pasien kita itu sangat tergantung daripada keluarganya, ya.
Kemudian yang lainnya adalah pelayanan berkelanjutan, ya. Kemudian pelayanan berkelanjutan itu kita tidak hanya memberikan pelayanan pada waktu orang itu sakit, tetapi kita memberikan pelayanan mulai dari lahir sampai mati. Sedangkan sakit itu hanya episodenya saja, ya. Kemudian selain pelayanan berkelanjutan, kita juga akan memberikan pelayanan yang menyeluruh. Artinya, pelayanan kita tidak hanya kuratif saja, tetapi pelayanan kita meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau akhirnya diperlukan, kita akan memberikan pelayanan yang variatif. Kemudian, selain itu, setiap kesempatan kita bertemu dengan pasien dan keluarganya, kita akan selalu mengintegrasikan pelayanan pencegahan atau preventive care, ya. Mungkin pasien kita datang ke kita dengan masalah misalnya radang tenggorokan, misalnya seperti itu ya, faringitis. Kemudian kita lihat pasien kita ini kok gemuk ya. Pasien kita ini riwayat keluarganya, orang tuanya ada sakit jantung. Kemudian dia bekerja dengan tingkat stres yang tinggi. Maka selain kita memberikan terapi untuk radang tenggorokannya, kita juga akan memberikan pencegahan terkait kemungkinan penyakit jantung karena faktor risiko yang dimilikinya banyak sekali terkait penyakit jantung. Selain genetik, gaya hidup, dan juga berat badan yang lebih. Jadi setiap kesempatan bertemu dengan pasien, kita akan melakukan kegiatan pencegahan. Ya, jadi nanti pada waktu adik-adik melakukan kunjungan rumah dengan pendekatan kedokteran keluarga, diharapkan adik-adik bisa melaksanakan prinsip-prinsip kedokteran keluarga yang sudah saya sebutkan. Nah, ini tadi terkait pelayanan tingkat pertama. Ya, pelayanan tingkat pertama itu kita akan memberikan pelayanan kepada semua kelompok semua jenis kelamin, baik laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, ya dengan berbagai macam keluhannya. Ini adalah karena pelayanan tingkat pertama. Beda kan dengan pelayanan tingkat kedua atau spesialis. Misalnya spesialis anak hanya menerima pasien anak-anak saja. Misalnya spesialis obgyn hanya menerima pasien apa namanya obstetrik dan ginekologi saja. Tapi kalau sebagai dokter keluarga, kita sebagai dokter yang memberikan pelayanan tingkat pertama, maka kita akan memberikan pelayanan kepada semua jenis kelamin dan semua kelompok umur. Kemudian, karena kita itu bekerja di puskesmas atau kita bekerja di klinik, itu fasilitasnya tidak selengkap di rumah sakit. Sehingga kita itu akan bekerja dengan fasilitas yang minimal. Ya, kemudian pasien yang datang ke kita itu biasanya adalah pasien-pasien yang masih di awal, stadium awal daripada masalah, baik itu masalah medis, masalah psikologis, atau masalah sosial. Di mana adik-adik ketahui stadium awal daripada penyakit itu biasanya kadang-kadang gejalanya masih mirip. Misalnya orang sakit tipes, orang sakit DBD, orang sakit campak, stadium awalnya semua adalah badan panas, semua kepala pusing, atau badannya rasa sakit semua. Tapi sebagai dokter tingkat pertama, kita harus bisa mendiagnosis awal, walaupun gejalanya mirip, apakah ini termasuk dalam campak, ataukah ini termasuk dalam DBD, ataukah ini termasuk dalam tipes, ya. Kemudian, nah ini
kita sebagai dokter tingkat pertama itu diharapkan kompeten memeriksa pasien pada stadium awal yang keluhannya masih kabur dan minimal dan mengambil keputusan apakah pelayanan pasien dapat dilakukan di tingkat pertama atau rujukan. Jadi misalnya contohnya pasien datang dengan mata merah. Kita harus memastikan mata merahnya ini adalah cuman karena konjungtivitis ataukah mata merahnya ini karena glukoma. Kalau mata merahnya ini karena konjungtivitis, berarti kita harus menyelesaikan, kita harus mampu mengobati dan menata laksana pasien ini sampai sembuh. Tetapi kalau mata merahnya itu karena glukoma, maka kita akan merujuk pasien ini ke arah dokter spesialis ya. Ini adalah peran sebagai pelayanan tingkat pertama. Nah, ini personalized care atau family care. Jadi, dokter keluarga itu harus memberikan pelayanannya yang bersifat pasien center care. Pelayanan pasien center care ini baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. Jadi, dokter keluarga itu tidak cuma menilai terkait disease-nya saja, ya. Jadi sebagai dokter keluarga kita tidak hanya menilai terkait disease-nya saja, tetapi kita harus jadi menilai pasien itu jangan dinilai, oh ini pasien diabetes, oh ini pasien darah tinggi, jangan dinilai sebagai disease, tapi nilailah pasien itu sebagai orang yang menderita suatu penyakit tertentu ya, sehingga istilahnya adalah pasien center. Nah, di sini dokter ini uh, akan berusaha memahami masalah kesehatan itu tidak hanya dari kacamata dokter, tetapi kita juga akan melihat masalah kesehatan itu dari kacamata pasien, ya. Kalau selama ini mungkin kita melihat pasien hanya dari segi penyakitnya saja atau disease-nya saja. Tapi sekarang kita harus melihat pasien tidak hanya dari segi disease, tetapi juga dari segi illness. Segi illness itu adalah cara memandang pasien terhadap penyakitnya. Jadi harus kita integrasikan. Kita anamnesis baik secara disease maupun secara illness. Ya, ini untuk, nah ini ini terkait apa pelayanan yang tidak yang pasien center. Pelayanan pasien center itu kita melihat pasien itu sebagai orang yang seutuhnya, sebagai manusia seutuhnya. Karena kita mau melihat pasien itu sebagai manusia seutuhnya, maka kita harus melakukan pendekatan dua tidak hanya satu komponen, tetapi melalui dua komponen, yakni kita akan menggali terkait masalah disease-nya, kita akan membuat diagnosis tentang penyakitnya, yakni dengan menggunakan anamnesis, ya, memakai Secret Seven Fundamental Form, ya. Kemudian kita juga akan melakukan anamnesis secara pasien. Nah, ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait illness, ya. Kenapa kok kita tidak hanya pakai disease center saja? Selama ini adik-adik kan kalau belajar ada pasien datang, adik-adik akan melakukan anamnesis. Anamnesisnya kan akan menggunakan Secret Seven Fundamental Four. Kemudian adik-adik dari anamnesis itu akan melakukan pemeriksaan fisik.
Kemudian adik-adik akan dapatkan diferensial diagnosisnya apa. Setelah dapat diferensial diagnosisnya, adik-adik akan meminta pemeriksaan penunjang yang sesuai. Baru adik-adik akan membuat diagnosisnya. Alur ini dikatakan pendekatan secara disease center. Nah, pendekatan secara disease center ini adalah pendekatan yang tradisional. Tradisional medical model, ya, yang berdasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Pada disease center ini penekanannya adalah menegakkan diagnosis. Diagnosisnya DM, diagnosisnya diare. Kemudian kita akan memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosisnya. Pendekatan ini baik, tetapi kalau diterapkan di rumah sakit, ya. Tapi kalau pendekatan ini diterapkan di layanan primer, pendekatan ini kurang tepat. Karena apa? Karena dikatakan pendekatan ini kurang menggali terkait masalah psikologis maupun masalah sosial. Nah, ini keterbatasannya. Keterbatasannya ini tidak melihat pendekatan secara disease center ini, tidak melihat pasien sebagai orang, tetapi melihat pasien sebagai penyakit. Karena apa? Karena kita kurang menggali terkait data psikologis maupun data sosialnya, ya. Nah, ini. Nah, pada waktu pasien itu kita lakukan pendekatan secara biomedik, banyak pasien yang mengekspresikan ketidakpuasannya. Karena masalah yang dia hadapi bukan hanya masalah biomedik saja, bukan cuma satu dimensi, tetapi beberapa dimensi. Ya, mungkin ada dimensi psikologisnya, ada dimensi sosialnya. Seperti halnya misalnya pasien datang dengan gastritis. Ya, kita mungkin setelah anamnesis secara disease, kita menegakkan diagnosis adalah gastritis. Tetapi setelah kita lakukan menggali lebih lanjut, ternyata dia ada masalah psikologis. Dia lagi ada banyak beban di tempat kerjanya. Nah, sehingga akar permasalahan daripada gastritis ini adalah karena masalah psikologisnya. Ya, mungkin kita bisa terapi obat mah untuk simptomatisnya, untuk mengurangi gejalanya. Tetapi untuk psikologisnya itu perlu kita selesaikan dengan teknik yang lain. Ya, kalau kita cuma memberi obat mah tanpa melakukan tata laksana terkait psikologisnya, maka pasien kita tidak akan sembuh-sembuh dengan baik, akan selalu kambuh, kambuh, kambuh karena masalah dasarnya belum terselesaikan. Kemudian kita tahu ada teori psikoneuroimunologi. Yang di teori itu sudah terbukti secara jelas ada hubungan antara psikologis atau mental atau psikis dengan sistem imun maupun sistem persarafan kita. Dikatakan bahwa orang yang dalam keadaan gangguan ada masalah psikologis, maka daya tahannya akan menurun dan dia akan mudah mengalami berbagai macam penyakit. Nah, sehingga kalau kita melakukan pendekatan disease, ini hal-hal ini yang akan terlewat daripada kita. Nah, untuk itu, untuk mengatasi ini semua, maka kita akan melakukan pendekatannya adalah dengan pendekatan pasien center. Jadi, pada waktu kita melakukan konsultasi, kita tidak hanya, bukan meninggalkan ya, tapi kita tidak hanya melakukan anamnesis terkait diagnosis, tetapi kita selain menganamnesis dengan diagnosis, kita tambahkan dimensi lain, yakni dimensi psikososial. Ya, nah ini dalam anamnesis kita akan melihat pasien kita sebagai orang,
kita akan melihat bagaimana respon emosional pasien kita terhadap masalah kesehatan yang sedang mereka hadapi. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap pekerjaan, terhadap gaya hidup, terhadap hubungannya, terhadap keluarganya, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan ke arah pasien center. Bagan ini menjelaskan mengenai apa itu pasien center care. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, pertama kali adik-adik harus mengeksplor tidak hanya terkait disease-nya, tetapi juga terkait illness-nya. Maka di sini pada waktu anamnesis, adik-adik harus melakukan anamnesis baik secara disease maupun anamnesis secara illness. Ini yang adik-adik belum terbiasa, yang perlu kita tambahkan. Nah, anamnesis terkait illness itu ya kita ingin tahu bagaimana perasaan ibu atau mbak didiagnosis menderita penyakit ini. Apa pemahamannya atau persepsinya, pengetahuannya ataupun persepsinya terkait masalah penyakit yang dideritanya. Karena bisa jadi mereka punya persepsi yang keliru yang nanti perlu kita benarkan. Karena kalau ada persepsi keliru, nanti itu akan bisa membuat mereka cemas atau membuat mereka gelisah dan salah dalam penanganannya. Kemudian bagaimana fungsinya, kemudian apa yang diharapkan. Setelah kita melakukan anamnesis secara disease maupun illness, maka kita akan memahaminya dia sebagai manusia yang seutuhnya. Kita akan lihat dia sebagai orang yang tinggal dalam lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Nah, kita akan menilai dengan menggunakan terutama untuk melihat dalam lingkungan keluarganya, kita akan menilai dengan menggunakan alat penilai keluarga atau family assessment tool ya. Setelah kita melihat pasien secara keseluruhan, maka nanti kita akan bisa menemukan akar permasalahan daripada masalah kesehatan yang dihadapi pasien kita. Nah, kita akan dapatkan problemnya apa saja. Mungkin problem yang kita dapatkan tidak cuma satu. Mungkin problemnya ada banyak. Problem tidak patuh minum obat, ya, problem apa namanya, ada konflik dengan anggota keluarga atau problem masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, setelah kita temukan berbagai problemnya, kemudian kita tentukan bersama dengan pasien. Ibu, Bapak, ini masalah kesehatan yang sedang Ibu Bapak hadapi. Ada A, B, C, D. Sekarang kita tidak bisa menyelesaikan seluruhnya sekaligus. Maka perlu prioritaskan. Mana dulu, oh ya Allah, mana dulu yang akan kita selesaikan ya. Ini. Nah, setelah itu baru sebentar, maaf ini kok.
Maaf ya, nggak tahu hari ini kenapa kok banyak kendala. Ini sekarang nggak bisa share lagi karena belum dijadikan co-host lagi, harus minta co-host lagi. Udah, saya nggak usah share screen ya. Karena ini harus pergi ke Mas Rizal di auditorium, nanti waktunya nggak cukup. Saya langsung aja ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa mempelajari PP saya. Ya, tadi setelah kita lihat pasien kita secara pasien center tadi, di bagian yang sudah kita lihat tadi, itu nanti kita akan punya problemnya. Nah, setelah kita punya problem, mungkin problemnya atau masalah yang kita hadapi ada bermacam-macam. Nah, untuk itu kita tidak bisa menyelesaikan satu kali pertemuan. Maka kita akan berdiskusi bersama dengan pasien kita mana yang menjadi problem utamanya. Nah, setelah kita tentukan problem utamanya, kita nanti akan selesaikan masalah itu bersama dengan pasien kita, ya. Untuk ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, itu pendekatan pasien center ini sangat ditentukan oleh hubungan dokter dan pasien, oleh komunikasi yang baik antara adik-adik dengan keluarga yang dikunjungi. Kalau ada komunikasi yang baik, pasiennya akan percaya terhadap dokternya, atau pasiennya akan percaya terhadap petugas kesehatannya. Kalau pasiennya sudah percaya, maka nanti pasiennya akan terbuka. Kalau pasiennya tidak percaya kepada kita, oh dokternya nggak meyakinkan kok, kayaknya nggak paham gitu, nggak mengerti saya, maka dia tidak akan terbuka. Kalau dia tidak terbuka dengan kita, maka kita tidak akan bisa menemukan akar permasalahannya. Nanti kalau kita tanya-tanya, maka dia akan jawab, boten ngertos, sudah lupa, dan sebagainya. Sehingga keberhasilan pendekatan pasien tercare ini adalah tergantung pada kemampuan komunikasi dokter dengan pasien atau hubungan dokter dan pasien. Ya, itu. Nah, setelah kita ini melakukan pendekatan dengan pasien center care, tadi sudah anamnesis baik secara disease maupun secara illness, kemudian kita akan lihat pasien itu pada keluarganya, karena pasien itu tinggal di dalam keluarga. Dan keluarga itu akan punya pengaruh besar terhadap kesakitan maupun kesembuhan daripada kita. Ya, nah, untuk itu kita harus menilai keluarga pasien kita. Nah, supaya kita bisa menilai pasien kita secara efektif dan efisien serta sistematis, maka kita punya alat bantu. Alat bantunya adalah yang kita kenal dengan nama Family Assessment Tool atau alat bantu penilai keluarga. Nah, pada Family Assessment Tool ini nanti pertama-tama adik-adik akan menilai dulu bentuk keluarga daripada pasien kita. Ya, bentuk keluarga ada bermacam-macam. Ada bentuk keluarga yang keluarga inti, artinya ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ada yang namanya keluarga tunggal, yakni karena angka perceraian itu meningkat, sehingga sekarang banyak anak yang tinggal dengan salah satu orang tuanya saja. Apakah dia tinggal bersama ayahnya, ataukah dia tinggal bersama ibunya. Kemudian selain itu ada bentuk keluarga lain lagi yang banyak nanti kalau adik-adik temui di pedesaan, yang namanya adalah extended family atau keluarga besar, yang tidak hanya terdiri daripada keluarga inti, tetapi juga ada kakek, nenek, tante, atau siapa yang tinggal bersama, atau keponakan yang tinggal bersama dengan keluarga tersebut. Jadi
Adik-adik pertama kali tentukan bentuk keluarganya. Setelah adik-adik menentukan bentuk keluarga, baru kemudian nanti adik-adik akan membuat mengenai pohon keluarga, ya, atau family diagram. Di PPT ataupun di buku nanti sudah ada cara membuat family genogram yang benar. Nah, nanti adik-adik buat pohon keluarga. Dengan pohon keluarga ini, kita ingin mengetahui apa penyakit yang turun-menurun ada pada keluarga itu. Ya, sehingga kita bisa nantinya memberikan pencegahan-pencegahan agar supaya keluarga itu tidak menderita penyakit tersebut. Selain kita mengetahui penyakit yang turun-menurun yang ada pada keluarga itu, kita juga perlu menilai bagaimana pola hubungan emosional atau hubungan hubungan antara anggota keluarga itu. Apakah hubungan antara anggota keluarga itu hubungan yang baik, ataukah hubungannya hubungan jauh, atau bukan enggak hubungan jauh lagi, hubungannya malah hubungan konflik. Nah, kita akan menilai, ini ternyata ada konflik ini antara ibu sama mertua sama menantunya, misalnya seperti itu. Kita lihat keluarga yang kita kunjungi ternyata keluarga besar. Nah, terus kita lihat lebih lanjut genogramnya, penyakit menurunnya apa. Terus kita lihat lebih lanjut pola hubungan dalam keluarganya seperti apa. Ternyata ada konflik antara kakak sama adik akibat persaingan. Misalnya kasih sayang dari orang tuanya dan sebagainya. Selain itu nanti adik-adik juga menggunakan simbol. Simbol-simbol, ada simbol dasar daripada genogram, misalnya tak, bulat, ya, dan sebagainya. Selain simbol dasar, juga ada simbol masalah kesehatan. Nanti adik-adik bisa di buku. Kalau diabetes simbolnya seperti apa, kalau hipertensi simbolnya seperti apa, kalau Alzheimer simbolnya seperti apa. Sebaiknya kita membuat genogram dengan menggunakan simbol-simbol baku ini, karena genogram ini terstandar secara nasional. Sehingga kalau adik-adik buat genogram dengan benar, adik-adik kirimkan ke luar negeri, orang di luar negeri juga bisa membacanya dengan baik. Dokter di luar negeri atau petugas kesehatan di sana bisa membacanya dengan baik, ya, karena ini terstandardisir. Kemudian setelah adik-adik menilai bentuk keluarga, setelah adik-adik menilai genogramnya, adik-adik akan lanjut menilai fungsi dari keluarga pasien kita. Kita akan menilai fungsi keluarga pasien kita dengan menggunakan APGAR, ya. Nah, di situ ada pertanyaannya. Ada APGAR dengan kalimat terbuka, ada melakukan penilaian APGAR dengan menggunakan kalimat tertutup, ya. APGAR ini adalah rapid screening secara cepat untuk menilai fungsi keluarga, ya. Screening secara cepat untuk menilai fungsi keluarga. Nah, nanti dari APGAR itu pertama-tama adik-adik nilai APGAR itu dengan menggunakan kalimat tertutup dulu. Contoh-contoh pertanyaan kalimat tertutup sudah ada. Kalau adik-adik menilai dengan menggunakan pertanyaan kalimat tertutup, waduh kok nggak bisa ya, kok sulit ya, baru adik bisa gunakan yang dengan kalimat terbuka. Yang dengan kalimat terbuka itu butuh waktu dan hasilnya untuk keadaan-keadaan yang sulit itu akan lebih baik karena kita akan bisa lebih mengeksplor pasien kita menggunakan kalimat-kalimat terbuka. Kemudian nanti untuk APGAR itu misalnya apakah setiap kali ada permasalahan akan kembali ke keluarganya? Kalau dia iya, saya setiap kali ada problem, ada apa, saya pulang ke rumah. Saya akan dapat support atau dukungan daripada orang rumah. Kalau setiap kali sering dia menghadapi masalah dia kembalinya ke rumah, makanya 2. Tapi kalau dia bilang enggak,
di rumah orang tua repot, sibuk, saya nggak bisa. Saya biasanya curhat atau dukungan kepada teman-teman saya. Nah, berarti dia jarang atau kadang-kadang akan nilainya 1. Kalau sama sekali nggak di rumah ada yang bisa diandalkan, saya nggak pernah cerita, nggak pernah minta pertolongan orang rumah, maka nilainya 0. Nah, ada 5 pertanyaan. Sehingga kalau jawabannya 2 semua nilainya 10, nilai tertinggi. Kalau jawabannya 0 semua, nilai terendahnya adalah 0. Maka kita akan tentukan kalau nilainya 8, jumlahnya adalah 8 sampai 10, itu dikatakan keluarga itu adalah fungsi serta baik. Tapi kalau nilainya 4 sampai 7 dikatakan keluarga itu ada gangguan fungsi atau moderately dysfunction. Tapi kalau nilainya total 0 sampai 3, maka keluarga itu ada gangguan fungsi yang berat atau severely dysfunction. Ya, ini adalah untuk menilai fungsi keluarga. Setelah menilai fungsi keluarga, nanti kita akan menilai sumber daya yang dimiliki oleh keluarga. Menilai sumber daya yang dimiliki keluarga, kita bisa menggunakan alat yang kita kenal dengan nama SCRIM. SCRIM itu S-nya adalah sosial. Kita akan menilai bagaimana hubungan sosial keluarga itu dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Ya, apakah dia aktif di PKK, apakah dia aktif di Posbindu, apakah dia tidak aktif. Dia keluarga ini terisolir dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Kalau keluarga ini aktif, itu menjadi sumber daya. Ya, tapi kalau keluarga ini terisolir, tersingkirkan dari lingkungan sekitarnya, tidak pernah berpartisipasi, tidak pernah ikut apa-apa, maka ini masuk dalam keadaan yang patologis. Ya, pertama S adalah sosial, kemudian scream ya, kemudian kita nilai culture, C-nya adalah culture atau budaya. Kita lihat bagaimana budaya dalam masyarakat tempat kita tinggal itu. Apakah budaya di sana termasuk budaya yang diikuti pasien kita, itu apakah budayanya mendukung ke arah masalah kesehatan atau budayanya itu tidak mendukung ke arah masalah kesehatan, ya, atau budaya termasuk kelompok yang minoritas sehingga tersisihkan. Nah, itu. Kemudian yang R itu adalah untuk menilai religi atau agama. Bagaimana pasien dan keluarga pasien kita, apakah mereka menjalankan agamanya dengan baik, ya. Misalnya apakah dia cuma bilang Islam, apakah dia menjalankan sholat 5 waktu, apakah dia dengan menjalankan sholat 5 waktu itu merasakan kedamaian dan ketenangan seperti itu, atau agamanya Islam tapi Islam KTP, nggak pernah ibadah, nggak pernah apa, atau ikut aliran-aliran yang dogmanya, aturannya kaku, sehingga ya itu tidak di patologis. Tapi kalau beribadah, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, kemudian dia mendapatkan tenangan, perasaan tentram, ya, itu menjadi sumber daya. Jadi nanti adik-adik akan menilai dengan screen itu ini masuk di sumber daya yang bisa kita manfaatkan atau ini masuk di masalah yang harus kita pikirkan. Kemudian yang E-nya adalah edukasi untuk kita menilai tingkat pendidikannya. Kalau tingkat pendidikannya tinggi, biasanya pemahaman terkait masalah kesehatan itu lebih bagus dan kita nanti kalau menyampaikan edukasi ataupun informasi akan lebih mudah. Tapi kalau E-nya pendidikannya tidak tamat SD atau tidak sekolah, maka itu nanti akan menyebabkan patologis. Dan ekonomi juga gitu. Ekonominya seperti apa? Apakah ekonominya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau kurang? Nah, kalau ekonominya kurang,
penyakit stunting itu kan terjadi karena ekonomi kurang ya. Orang tuanya pendapatannya 50.000, anaknya 3, di mana berlima sama orang tuanya. Akibatnya anak tidak mendapatkan gizi yang cukup. Tidak mendapatkan gizi yang cukup dalam jangka panjang, anak menjadi stunting. Ya, jadi ekonomi perlu kita lihat apakah ekonomi bisa mendukung keluarga itu untuk tumbuh sehat ataukah ekonominya tidak mencukupi sehingga menjadi masalah di bidang kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah medikal. Medikal itu kita akan menilai bagaimana akses keluarga itu terhadap pelayanan kesehatan. Apakah jaraknya dari rumah ke puskesmas itu jauh atau dekat? Kalau dekat sehingga dia mudah mengakses. Kemudian dia punya BPJS atau tidak. Kalau punya BPJS, waktu-waktu sakit dia bisa berobat. Tapi kalau tidak punya BPJS, kalau sakit harus cari uang dulu kan, supaya punya uang cukup untuk membayar biaya kesehatan. Kemudian selain itu, dia menggunakan fasilitas kesehatan itu hanya pada waktu sakit saja, atau dia sudah punya kesadaran pada waktu tidak sakit pun dia akan ke fasilitas kesehatan, misalnya untuk imunisasi, untuk screening, untuk pemeriksaan tumbuh kembang bayi, dan sebagainya. Nah, ini adik-adik akan nilai sumber daya dengan menggunakan screen. Ya. Kemudian selain itu nanti adik akan melihat kondisi rumahnya. Kondisi rumahnya seperti apa? Di buku juga sudah ada kriteria rumah sehat itu bagaimana tentang pencahayaannya, bagaimana tentang ventilasinya, bagaimana tentang atapnya, bagaimana tentang lantainya, dan sebagainya. Ya, itu semua adik-adik nilai. Nah, kemudian baru nanti kita bisa apa namanya mendapatkan gambaran yang keseluruhan terkait masalah kesehatan yang ada pada pasien kita. Begitu adik-adik, saya mohon maaf atas banyaknya kendala hari ini, tapi sebelum saya akhiri, mungkin adik-adik ada pertanyaan atau mungkin ada yang terlalu cepat, kurang jelas, saya persilahkan. Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silahkan juga presensi. Ada pertanyaan enggak? Belum ada. Apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami atau masih ada yang perlu diklarifikasi? Dokter, Ya, bagaimana? Enggak ada pertanyaan? Belum ada dokter. Belum ada Ada. dokter. Oke, tapi bisa dipahami? Halo, nggak ada pertanyaannya, tapi bisa bisa dokter. dipahami belum ya? Bisa dokter. Bisa, dokter. Oke, ya udah, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Adik-adik, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sekian ya. Mudah-mudahan nanti bisa, walaupun banyak kendala teknis yang saya alami hari ini, saya sebetulnya dari rumah tadi sudah persiapan loh untuk sampai di jam 7.40 supaya nanti jam 7.50 sudah bisa melaksanakan perkuliahan. Tapi ya nggak tahu ya kok takdirnya seperti ini, banyak kendala, banyak hambatan. Sehingga ya tapi alhamdulillah semua sudah terlaksana. Untuk itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya adik-adik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan adik-adik untuk kunjungan rumah berikutnya.
berikutnya ya, kapan waktu kunjungan rumah. Tapi saya mau sampaikan kalau seandainya nanti adik-adik ada kendala pada waktu kunjungan rumah terkait topik saya, silahkan saja bisa japri saya, nanti bisa saya bantu. Saya rasa dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. dokter. Ya, sama-sama.